Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan saya setiap hari kita semua sehat, kita semua kuat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Kita semua masih ada di masa-masa yang masih tidak menentu ini. Kita ada di masa-masa yang sulit ini. Tapi mari kita terus berdoa, kita terus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami akan belajar dari kebenaran-Mu. Hamba mohon pengurapan sempurna turun atas kami semua, kepada setiap umat-Mu yang rindu, lapar, dan haus akan kebenaran-Mu, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang Roh Kudus. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang sejati. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang sejati yang diberikan Tuhan bagi orang-orang percaya. Ini berarti bahwa tidak ada alasan lain bahwa Roh Kudus adalah kebutuhan umat manusia hari-hari ini. Ini adalah kebutuhan utama bagi orang-orang percaya hari-hari ini. Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia juga memberikan teladan. Dia pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Lukas 4 ayat 1, kalau Bapak Saudaraku pernah baca ayat ini, Lukas 4 ayat 1, firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kebenaran ini memberikan teladan buat kita, betapa kita juga harus penuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, sebelum kita belajar tentang Roh Kudus adalah penolong yang sejati bagi kita, mari kita lihat di dalam Yohanes 14. Saya akan baca untuk kita, ada 2 ayat di situ. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 maksud saya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, kata firman Tuhan, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi saya baca, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah Bapak Saudaraku, saya percaya kita melihat bersama-sama bahwa sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Dia bangkit dan naik ke surga, Dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya saat itu bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong. Tuhan akan meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai murid-muridnya. Nah saya percaya ini adalah salah satu rencana kekal Allah dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan umat manusia. Dan Tuhan Yesus tahu tantangan dan persoalan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga. Tantangan dan persoalan hidup, badai dan gelombang kehidupan, itu sudah menanti mereka di depan kehidupan mereka. Nah Bapak Saudaraku, kita juga harus percaya bahwa Roh Kudus ini diberikan bukan hanya kepada murid-murid saja saat itu, tetapi juga bagi setiap orang percaya sampai hari ini. Karena apa yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan saat itu juga akan dihadapi oleh murid-murid Tuhan saat ini. Itu juga akan dihadapi oleh orang-orang percaya, semua pengikut-pengikut Tuhan. Dan itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu saya percaya kita punya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu akan menuntun kita, akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sangat jelas berkata, dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, kata firman Tuhan, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita mengingat hal-hal yang luar biasa tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya
untuk terus percaya dan terus melihat semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang diam di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berdiri kuat, kita bisa tetap berdiri teguh di dalam kehidupan kita, sekalipun kita menghadapi dunia hari-hari ini, dunia yang sulit hari-hari ini karena adanya COVID-19 ini. Nah, saat ini Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama untuk kita memahami apa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saya belajar Bapak Ibu Saudaraku ada beberapa hal penting. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya sebagai penolong yang sejati dalam kehidupan kita adalah yang pertama, untuk memberi kuasa. Jadi selain firman Tuhan yang berkata, kamu akan menerima kuasa, itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka di dalam Ibrani 2 ayat 4 firman Tuhan juga berkata seperti ini, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Berarti pekerjaan Roh Kudus itu memberi kuasa di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Murid-murid dan orang-orang percaya akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Kita pasti dan bahkan sementara mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sehingga yang sakit disembuhkan, kita berdoa, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Termasuk menghadapi COVID-19 ini. Mari kita terus berdoa sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Nah, saya percaya satu saat kita semua akan melihat dan menyaksikan. Saat itu kita baru akan tahu, kita akan sadar apa sebenarnya yang sedang terjadi. Bagi kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, terus percaya kuasa Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong sejati tetap ada di dalam kehidupan kita, menyertai hidup kita dengan kuasanya. Yang berikut adalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya sebagai penolong yang sejati adalah memulihkan. Di dalam kitab Titus 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus sebagai penolong yang sejati dalam kehidupan orang percaya adalah memulihkan. Sehingga yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Semua yang kita alami dalam kehidupan kita, kita bisa berdiri dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena pemulihan yang kita alami itu dari Roh Kudus, yang adalah penolong kita yang sejati. Yang berikut adalah apa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya sebagai penolong yang sejati. Yang berikut, memberi hikmat bagi kita orang percaya. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Itu yang menuntun kita untuk kita bisa mengambil tindakan dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pendidikan kita, di dalam pelayanan kita hari-hari ini. Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu karena Dia memberikan hikmat buat kita, mengingatkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita tidak gagal, kalau hari ini kita berhasil, itu karena pertolongan Roh Kudus. Hikmat yang diberikan kepada kita itu menolong kita hari-hari ini, sehingga Dia memberitahukan kepada kita apa yang perlu kita lakukan di masa-masa COVID-19 ini, dan apa yang tidak perlu kita lakukan di masa-masa ini, untuk kita bisa tetap bertahan mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada kita. Nah Bapak Saudaraku, Roh Kudus, maksud saya Roh Kudus itu menuntun kita dengan hikmat yang luar biasa. Ini luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudaraku, yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus
sebagai penolong sejati dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus memberikan pengurapan di dalam kehidupan kita. Ini juga hal yang luar biasa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20-21 firman Tuhan berkata seperti ini, "Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semuanya mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran." Nah, Bapak Saudaraku, mari minta supaya Roh Kudus mengurapi kehidupan kita, orang-orang percaya hari-hari ini. Meskipun Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 ini, hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, mari kita tetap percaya bahwa kita adalah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan memberikan pengurapan di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya Tuhan sudah memberikan penolong buat kehidupan kita. Kita masuk di dalam kehidupan yang dikatakan new normal, tapi kita juga percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh penolong itu sudah terlebih dahulu diam bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan hari ini Roh Kudus ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita, Dia akan menolong kita, Dia penolong yang sejati, yang akan terus membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, melihat kemuliaan yang terjadi atas kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kami diberkati. Mari hamba berdoa bagi setiap umat yang membutuhkan kuasa Roh Kudus, yang membutuhkan pribadi Roh Kudus. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Waktu mereka buka hati mereka untuk Tuhan Yesus masuk, untuk Roh Kudus masuk dalam hidup mereka, kami percaya Tuhan akan melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan mereka. Terima kasih karena kami percaya Roh Kudus adalah penolong yang sejati yang akan terus menuntun kehidupan kami sampai pada kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.